Setelah membahas tentang alat pelindung diri, kita akan masuk ke keterampilan klinis dasar yang berikutnya, yaitu tentang hand hygiene. Sebelum membahas lebih jauh tentang hand hygiene, ada baiknya kita mengetahui ya latar belakang dari pelaksanaan hand hygiene ini terlebih dahulu. Yang pertama, WHO menyatakan bahwa infeksi nosokomial mempengaruhi ratusan juta pasien di dunia setiap tahunnya dan kebersihan tangan yang baik dapat mencegah hingga 50% dari infeksi tersebut. Kemudian Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui Permenkes nomor 27 tahun 2017 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian infeksi di fasilitas pelayanan kesehatan menekankan kebersihan tangan sebagai salah satu komponen utama. Kemudian studi menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan kebersihan tangan dari kurang dari 40% menjadi lebih dari 70% dapat secara signifikan menurunkan tingkat infeksi. Hand hygiene menjadi landasan paling dasar, efektif dan hemat biaya dalam pencegahan dan pengendalian infeksi. Hand hygiene mampu mencegah infeksi nosokomial. Faktanya adalah infeksi yang didapat pasien saat dirawat di rumah sakit, seperti infeksi aliran darah, pneumonia, infeksi luka operasi, dan infeksi saluran kemih, merupakan komplikasi serius yang memperpanjang masa rawat, meningkatkan biaya, dan meningkatkan angka kematian. Kemudian peran kebersihan tangan. Tangan petugas kesehatan adalah media utama untuk perpindahan kuman patogen dari satu pasien ke pasien lain atau dari lingkungan ke pasien. Melindungi pasien yang paling rentan. Pasien di rumah sakit seringkali memiliki sistem imun yang lemah akibat penyakit, usia lanjut, pengobatan seperti kemoterapi atau prosedur invasif seperti operasi. Bagi pasien yang rentan, kuman yang bagi orang sehat tidak berbahaya dapat menyebabkan infeksi yang mengancam jiwa. Kebersihan tangan adalah tahap yang pertama untuk melindungi populasi yang rentan. Melindungi petugas kesehatan dan staf, rumah sakit merupakan lingkungan dengan paparan kuman tinggi. Tanpa kebersihan tangan yang rutin, petugas kesehatan berisiko tertular penyakit dari pasien, misalnya influenza, COVID-19, atau patogen yang resisten, dan berpotensi menularkannya ke keluarga mereka di rumah. Praktik ini adalah bagian dari keselamatan dan kesehatan kerja atau kita sebut dengan K3. Mengendalikan penyebaran bakteri resisten antibiotik atau AMR. Masalah global, resistensi antimikroba atau AMR merupakan ancaman yang besar ya. Bakteri seperti MRSA dan CRE sangat sulit untuk diobati. Nah, strategi kuncinya adalah karena antibiotik semakin tidak mempan, pencegahan menjadi senjata yang paling utama. Kebersihan tangan mencegah bakteri resisten ini menyebar dari satu pasien ke pasien yang lain, sehingga mengendalikan wabah di lingkungan rumah sakit. Meningkatkan kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan secara keseluruhan. Indikator mutu yang pertama, tingkat kepatuhan kebersihan tangan merupakan indikator kualitas dan keselamatan pasien di sebuah rumah sakit. Kemudian mengurangi beban dengan menurunkan angka infeksi nosokomial dari rumah sakit ya, dapat mengurangi lama rawat inap, kemudian menurunkan biaya perawatan, mengurangi beban kerja staf akibat komplikasi infeksi, dan meningkatkan kapasitas tempat tidur rumah sakit. Membangun kepercayaan publik, masyarakat yang melihat petugas kesehatan dan pengunjung rumah sakit secara disiplin menjaga kebersihan tangan akan merasa lebih percaya dan aman bahwa fasilitas tersebut serius dalam melindungi pasiennya. Ini adalah hal penting ya yang harus diingat. Five moments for hand hygiene. Yang pertama adalah before touching the patient, kemudian after touching the patient, selanjutnya before a clean procedure, kemudian after a body fluid risk, dan yang terakhir adalah after touching the patient's surroundings. Yang pertama, before touching the patient, masyarakat yang melihat petugas kesehatan dan pengunjung rumah sakit secara disiplin menjaga kebersihan tangan akan merasa lebih percaya dan aman bahwa fasilitas tersebut serius dalam melindungi pasiennya.
Yang kedua, after touching the patient, segera setelah meninggalkan area personal atau lingkungan dekat pasien, setelah terjadi kontak fisik apapun, misalnya setelah membantu pasien bergerak atau setelah mengukur tanda vital. Kemudian untuk melindungi Anda dan lingkungan pelayanan kesehatan dari kuman yang mungkin dibawa oleh pasien. Selanjutnya, before a clean procedure, sesaat sebelum melakukan prosedur apapun yang membutuhkan lingkungan steril atau melibatkan kontak dengan membran mukosa atau kulit pasien ya, misalnya memasang kateter, menyiapkan suntikan, mengganti balut luka, dan perawatan mulut atau gigi. Untuk mencegah kuman berbahaya, termasuk kuman dari tubuh pasien, masuk ke dalam tubuhnya selama prosedur yang rentan. Yang keempat, after a body fluid risk, segera setelah aktivitas yang berisiko terpapar cairan tubuh, misalnya setelah menangani darah, ludah, urin, setelah membersihkan permukaan atau alat yang terkontaminasi, setelah melepas sarung tangan. Untuk melindungi tenaga kesehatan dan lingkungan pelayanan kesehatan dari kontaminasi kuman pasien yang berpotensi menular. Yang kelima, after touching the patient surroundings, setelah menyentuh benda atau permukaan apapun di lingkungan terdekat pasien, bahkan jika Anda tidak menyentuh pasien secara langsung. Misalnya setelah mengatur pompa infus, merapikan meja samping tempat tidur, menyentuh pegangan tempat tidur. Dan yang terakhir adalah untuk melindungi tenaga kesehatan dan lingkungan pelayanan kesehatan dari kuman yang mungkin telah berpindah dari pasien ke benda-benda di sekitarnya. Berikut ini adalah hand hygiene berdasarkan referensi dari WHO. Yang pertama adalah hand rub, jadi 7 langkah, kemudian 20 sampai 30 detik ya, sebelum dan setelah kontak dengan pasien atau lingkungan, kecuali tangan terlihat kotor. Setelah itu hand wash, ini ada 11 langkah, 40 sampai 60 detik. Tangan terlihat kotor, terkontaminasi cairan tubuh dan setelah ke toilet ya. Berikutnya terkait hal penting yang perlu diingat dalam hand hygiene adalah yang pertama terkait perhiasan ya. Lepaskan cincin, gelang, dan jam tangan sebelum bekerja karena bisa menyimpan mikroba. Kemudian kuku, kuku harus pendek, kurang dari 3 milimeter. Tidak memakai kuku palsu atau extension ya karena berisiko tinggi untuk menyimpan kuman. Dan lengan baju, gulung hingga siku atau pakai lengan pendek. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kita melakukan hand hygiene adalah jangan bilas tangan dengan air atau lap dengan tisu setelah menggunakan hand rub. Kemudian jangan menggunakan hand rub setelah hand wash, kecuali tangan sudah benar-benar kering. Kemudian jangan mengisi ulang botol hand rub yang sudah kosong dengan isian yang berbeda karena berisiko kontaminasi. Dan yang terakhir, jangan lewatkan satu langkah pun, terutama ibu jari dan ujung jari. Hal-hal yang tadi kita sudah mengetahui tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat hand hygiene. Nah, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan pada saat hand hygiene. Yang pertama, kita harus ingat ya, My 5 Moments for Hand Hygiene ini dijadikan sebagai pedoman. Kemudian gunakan hand rub berbasis alkohol sebagai pilihan pertama. Gosok hingga benar-benar kering, kemudian lindungi kulit, gunakan pelembab secara rutin di luar jam kerja ya. Kemudian ajarkan dan ingatkan rekan dengan sopan. Selanjutnya prinsip penting ya. Yang pertama adalah pilih metode yang tepat. Hand rub untuk efisiensi, hand wash untuk tangan kotor. Selanjutnya lakukan dengan teknik yang lengkap. 7 langkah untuk hand rub, 11 langkah untuk hand wash. Jangan potong urutan dan mempersingkat waktu. Kemudian patuhi 5 momen. Teknik yang sempurna menjadi sia-sia jika tidak dilakukan pada waktu yang tepat.